ibarat gini mas, jenengan pupuk NPK itu pupuk makro ya. Makro itu ibaratnya makanan pokok. Tanaman kita itu membutuhkan pupuk makro dan mikro. Nah, makro ibarat kita makan, makro itu makanan pokok apa mas? Nasi, lauk pauk, ya kan? Yaitu yang kita makan tadi ini nasi, ada mie, ada lele, dan ada lain sebagainya itu pupuk makronya. Ini pisang ini pupuk mikro mas. Ya. Ini barat ini magnesium sulfatnya dulu. Ini cemilan ya. Cemilan itu magnesium sulfat, termasuk zinc dan sulfur. Ada mangan gitu ya. Ini juga termasuk cemilan mas. Kan dimakan mas, apa mas? Nah ini ibaratnya magnesium sulfat. Ya, canda mas ya, sedikit bercanda gak apa-apa. Oke, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, untuk kegiatan sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pemupukan susulan pada cabai kaliber kami yang hari ini sudah memasuki pemetikan yang ke-10. Dan kita akan melakukan pemupukan susulan itu dengan amunisi atau nutrisi yang kita berikan. Ada Poska Plus dengan kandungan nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. Ada plus juga zinc 2000 ppm dan sulfur 9%. Dan untuk membantu hijau daun atau zat klorofil di tanaman cabai kita menggunakan magnesium sulfat karena cabai kami terserang virus bule dulur. Nah inilah efek pemberian magnesium sulfat, walaupun bule tapi ada belirik-belirik hijau ya, ada sedikit zat hijau pada daun sehingga akan membantu pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman cabai kita. Dan untuk musim kemarau ini dulur, saya berani mengaplikasikan untuk nitrogen atau nitrea dengan kandungan nitrogen 46%, supaya nanti untuk pertumbuhan tunas-tunas baru pada fase generatif ini tetap bermunculan. Oke dulur, kegiatan sore hari ini yuk kita ikuti bagaimana cara aplikasinya, pencampurannya seperti apa, dan dosisnya seberapa. Nah beginilah dulur untuk pencampuran. Untuk pertama kali kita larutkan dulu untuk Poska Plusnya. Kira-kira kita kasih 2 ciduk atau 2 siwur gitu ya, 2 gayung. Nah itu tadi sudah saya timbang, ukurannya sekitar 2,5 kilo untuk per 2 gayung ukuran yang saya punya itu. Langsung ke sini mas. Nah terus untuk magnesium sulfat kita kasih setengah kilo aja, langsung diparuh mas, setengah kilo, kira-kira separuh aja, tambah. Nah dah. Terus untuk nitrea mas, 1 gayung aja.
Nah, hati-hati. Ini dulu ya. Jadi nanti untuk pencampuran dosis yang kita berikan ini kita campurkan ke gentong ini dulur. Nah, ini ukuran 130 liter air ya. Kita campurkan ke dalam 130 liter air. Tambah Mas, dipenuhi Mas. Nah, kiranya itu sekilo kurang lebihnya 800 gram dulur satu siduk. Kalau nitria kan ini ampang ringan ya bobotnya. Udah langsung masukkan. Nah, airnya dikurangi dulu Mas Dirman, dikurangi. Nah, kurangi 2 gayung. Nah, baru diaduk sampai rata. Oke dulur ya, begitu kiranya untuk pencampuran. Kita larutkan sampai benar-benar larut dulur. Jadi nanti setelah kita campur di gentong, saat kita mengaplikasikan ke tanaman kita, usahakan kita mencampurkan lagi di ember yang satunya. Jadi saat kita kembali habis di gentong itu, nanti sudah larut di ember ini. Jadi kita tidak kelamaan untuk melarutkannya. Oke gitu dulur ya untuk pencampurannya. Ya nanti kita ikuti untuk pengaplikasiannya seperti apa. Nah, beginilah dulur tani untuk pemberian pupuk yang kita aplikasikan langsung lewat lubang tanam. Ya, langsung lewat lubang tanam dengan dosis 200 sampai 250 mili per lubang tanam. Ya, untuk campuran dosis seperti tadi insya Allah aman dulur. Sudah saya uji coba berulang kali pada tanaman kita, efeknya bagus, untuk efikasinya sangat-sangat bagus. Oke dulur, untuk kegiatan kocor di sore hari ini alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Dan waktunya kita istirahat sambil ngobrol-ngobrol dulur. Ngobrol tanpa wedangan atau minum-minum sambil macet dulur. Dan di sawah ya seadanya kayak gini untuk makanan. Dan untuk tujuan pengocoran yang kita tadi lakukan dulur, ini kan musim kemarau. Sebenarnya kalau musim penghujan sih lebih efektif kalau disistemkan tugal dulur ya. Kalau sistem tugal itu akan lebih efektif saat musim hujan. Cuman saya lihat kok udah beberapa minggu ini di tempat kita itu sudah terjadi memasuki musim kemarau. Ini area Magelang ya dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau. Ya mau nggak mau supaya nutrisi yang kita berikan itu cepat terserap oleh akar tanaman kita, ya kita harus bekerja lebih ekstra dengan cara melarutkan pupuk atau nutrisi yang kita berikan. Dan istilahnya untuk mempercepat pertumbuhan tunas-tunas pada tanaman cabai kita. Terus istirahat sebelum kita pulang, kita minum dulu apa yang kita bawa, kita makan dulu. Inilah rezeki petani dulur. Dan sedikit kita bahas untuk pupuk-pupuk dulur. Kebetulan tadi teman saya ini tanya untuk jenis pupuk-pupuk yang digunakan itu fungsinya apa aja gitu. Apa Mas? Apa tujuannya apa? Oh gitu dulur.
Tadi ditanyakan untuk Posca Plus itu kok tidak menggunakan Posca yang subsidi saja untuk kocor kan gitu. Sebenarnya untuk Posca Plus dan Posca subsidi itu kandungannya hampir sama dulu, yaitu NPK 15, 15, 15 ya. Cuman untuk Posca Plus itu ada perbedaan atau ditambah unsur mikronya ya, semacam zinc dan sulfur ya. Zinc 2000 ppm ya, sulfur 9%. Itu lebih lengkap. Dan untuk pengocoran kalau saya memang sukanya menggunakan Posca Plus ya, karena mengapa? Untuk kita larutkan lebih mudah dulur. Nah, kita bandingkan aja dengan Posca yang merah itu, saat kita larutkan di air agak susah mas ya. Agak susah saat kita larutkan di air tuh, harus kita rendam beberapa waktu dulu. Tapi kalau Posca Plus ya lebih mudah larutnya. Dan mungkin apalagi mas? Terus Nutria. Oh Nitria. Nah Nitria juga tadi pada ini yang suka merawat, padahal ini sudah terbiasa ikut membantu saya merawat tanaman Dur. Cuman fungsinya kok baru ditanyakan sekarang gitu ya. Untuk Nitria kenapa tidak menggunakan sama-sama nitrogen gitu ya, sama-sama nitrogen, kenapa tidak menggunakan yang lebih murah, yaitu ya urea subsidi gitu ya. Kalau menurut hemat saya untuk kandungan memang sama 46% nitrogen, akan tetapi untuk Nitria mempunyai kelebihan sedulur, itu bersifat nitrat ya. Nitrat itu ibaratnya cepat larut dan cepat terserap oleh akar tanaman kita kalau bersifat nitrat pupuk yang kita berikan. Sedangkan untuk urea yang biasa itu setahu saya ya, ini setahu saya itu masih bersifat amonium gitu ya, sifatnya amonium kandungannya. Ya mungkin sedulur tani ada yang lebih tahu tentang rumus kimia. Kalau saya terus terang tidak tahu tentang rumus kimia, saya kan memang petani biasa ya. Mungkin bisa komen nanti untuk rumus kimia urea seperti apa dan nitria itu seperti apa gitu ya. Biar dari sedulur tani seperti saya ini masih awam tentang kimia, nanti bisa lebih mengetahui gitu. Nah, ada satu lagi tadi yang katanya bikin apa mas? Godongnya mas? Birik? Ya. Birik hijau ya? Nah, tadi juga tanyakan saat pengocor. Nah ini kemarin pas waktu pengocoran pertama kan bulenya luar biasa sedulur. Bule dan kuning mas ya? Ya. Nah mungkin sama seperti jaketnya ini. Teman saya ini jaketnya sama kuningnya. Tapi sekarang setelah kita aplikasi dulu waktu pengocoran pertama dan hasilnya sekarang setelah pemetikan ke-10 ini, daun yang tadinya kuning, warna kuning itu sekarang udah ada mulai blorok-blorok hijau. Nah, ada selir-selir hijaunya gitu. Ya mas, itu yang larangnya apa mas? Birik, blorok. Birik. Nah, birik hijau dulur. Birik. Nah, itu efek dari magnesium mas. Itu magnesium. Ya ini. Itu magnesium sulfat ini sedulur. Nah ini sangat bagus kita aplikasikan saat tanaman kita kekurangan zat klorofil ya. Zat klorofil itu zat pembentuk daun berwarna hijau. Jadi saat kita aplikasikan zat ini mas, ini nanti membantu daun-daun tanaman kita yang kuning terserang virus bumi atau bule ya, itu nanti bisa blorok-blorok seperti tadi mas. Jadi untuk tanaman daunnya itu bisa kuning ya kuning, tapi ada selir-selirnya hijau. Jadi untuk bunga dan buah tetap bisa tumbuh maksimal. Mas Dirman pernah menggunakan belum? Belum. Boleh dicoba, itu ada sisa itu digunakan. Jadi dulur, jadi penggunaan pupuk NPK. Nah tadi kok tidak sekalian dikasih NPK aja gitu ya. NPK ya Posca Plusnya itu mas loh. Tadi saya kok ora Posca Plus tawai kan kalau kenapa kok harus ditambah dengan magnesium sulfat yang ada kandungan ya magnesium. Dan tadi kalau pupuk Posca kan ada pupuk mikronya seperti zinc dan sulfur itu ya. Ibarat gini mas, dengan pupuk NPK itu pupuk makro ya. Makro itu ibaratnya makanan pokok. Tanaman kita itu membutuhkan pupuk makro dan mikro. Nah, makro ibarat kita makan, makro itu makanan pokok apa mas? Nasi, lauk pauk, ya kan? Yaitu yang kita makan tadi ini nasi, ada mie, ada lele dan ada lain sebagainya itu pupuk makronya, ya.
itu NPK mas. NPK itu pupuk makro. Jadi kalau untuk sulfur, zinc, mangan ya, terus ada unsur lain yang di luar dari pupuk makro itu termasuk misal kita ya ini pisang. Nah, sambil dimakan mas Dirman, sambil dimakan nggak apa. Nah, ini pisang ini pupuk mikro mas. Ya. Ini barat ini magnesium sulfatnya dulu. Ini cemilan ya, cemilan itu magnesium sulfat, termasuk zinc dan sulfur, ada mangan gitu ya. Ini juga termasuk cemilan mas, sambil dimakan mas, apa mas? Nah, ini ibaratnya magnesium sulfat ya, canda mas ya, sedikit bercanda gak apa-apa. Ini bukan maksud kita menggurui, tapi saling bertukar kawruh ya, tukar pengalaman tentang masalah pupuk ya, sebatas pengetahuan saya seperti itu ya. Tentunya kan sedulur tani semua ada yang lebih tahu, lebih paham tentang masalah perpupukan. Nah itu nanti bisa lah kita diskusi ya lewat channel ini, supaya nanti ilmu yang kita dapat atau pengetahuan yang kita punya itu bisa diketok tularkan atau bisa ditularkan ke teman-teman kita yang mungkin masih awam seperti teman saya ini Mas Dirman. Ini walaupun sudah bertahun-tahun ikut saya untuk merawat tanaman saya, bahkan sampai istrinya juga ikut merawat, ikut membantu saya pekerjaan saya itu, ternyata dengan pupuk yang sering saya aplikasikan belum paham sedulur. Makanya beliau kan tadi menanyakan itu, nopo kok ora dikai postkatok, tanya tadi bahasa Indonesia, kenapa enggak di aplikasi untuk pupuk NPK-nya saja, harus dikasih magnesium sulfat, terus adanya kandungan sulfur, zinc, kadang ada juga dikasih yang kandungannya mangan gitu ya. Ya ternyata ya seperti itu. Ibarat makro itu ya makanan pokok Mas Dirman, itu makanan pokok seperti nasi, lauk pauk ya, itu makanan pokok. Kalau bagi tanaman itu ya nasinya dan lauk pauknya. Tapi kita kan nasi dan sepertinya kita makan tadi. Dan untuk cemilannya termasuk ini cemilan ini termasuk pupuk mikro mas, di tanaman. Bagi kita cemilan itu bukan makanan pokok ya, ini buat pelengkap aja. Ada lagi pak, bakwan. Nah ini bakwan juga termasuk pupuk mikro itu di kita ya mas. Nah saran naluri gitu, nalarnya seperti itu mas Dirman. Tanyakan lagi ya mas. Apalagi kira-kira selain pupuk itu mungkin ada semacam apa, asam humat apa yang sering kita gunakan. Nah asam humat merek ya gak usah nyebutkan merek dulu, asam humat kan banyak mereknya ya. Ya kalau yang kita sering pakai ya seperti yang di video kita itu, karena yang ada di sekitar kita ya itu adanya ya. Asam humat itu gini mas, kalau tanaman yang sekarang kita rawat ini mas, ini kan tidak menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang ya. Ini cuma tanah kita bedeng, terus kita sebar pupuk kimia seperti Ponska Plus dan SP26. Nah, asam humat itu kalau hemat saya itu sebagai pengganti penyediaan humus pada tanah kita. Seperti kandungan yang humus itu yang terdapat pada pupuk organik itu makanya kita untuk mengimbangi pupuk kimia yang kita berikan, maka juga kita aplikasikan untuk asam humat tersebut ya. Seperti yang ada merek-merek banyak ternama lah yang kita gunakan, bisa itu untuk sebagai pengganti pupuk organik atau pupuk ya, kotoran hewan itu mas misalnya seperti itu. Ada lagi mas Dirman, kiranya biar sedulur tani semua saling tukar kawruh. Ya buahnya banyak kan bagaimana? Buahnya banyak. Nah, ini kan yang ditanyakan buah banyak, kenapa boleh kok buahnya banyak? Gitu. Nah, ya termasuk efek dari pupuk yang kita berikan, Mas. Jadi saat tanaman kita itu terserang virus gemini ya terutama ya, itu memang memerlukan perawatan khusus, Mas Dirman. Kita tidak bisa saat tanaman kita itu terserang virus gemini, walaupun itu ibarat orang kita ngarani kuning ya, itu harus kita perlakukan aplikasi nutrisi secara khusus. Jadi harus kita rutinkan mas Dirman, jangan sampai telat. Biasanya tanaman terkena virus itu kalau sampai telat nanti pucuk atau tunas-tunas baru yang akan tumbuh itu berhenti. Itu bisa dipastikan berhenti dan terhambat. Jadi untuk memaksimalkan ya kita patuh dengan pupuk-pupuk yang kita berikan seperti ini.
Misalkan 10 kali pemetikan ya, 10 kali pemetikan nanti kita lakukan pengocoran ulang atau pupuk susulan gitu. Bisa ditugali di ponjo Mas. Ponjo terus di pure. Nah, itu ditugal. Tapi nek musim kemarau seperti sekarang ini ya lebih bagus kalau dikocor gitu. Dengan harapan saat kita kotorkan itu langsung terkena akar kita dulur, langsung bisa diserap oleh akar tanaman kita. Gitu kiranya. Ya, Mas, ada lagi? Ya. Dah ya kiranya. Oke dulu ya, bincang-bincang santai sambil istirahat, sambil ngobrol gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama petani pemula seperti saya yang masih tentu perlu banyak masukan-masukan dari suhu-suhu atau senior-senior yang ada di luar sana. Semoga bersedia mampir channel saya dan memberi masukan, komentar, ya memberikan ilmu-ilmu yang panjenengan semua punya ke kami biar kami lebih paham tentang masalah pertanian, terutama masalah pertanaman cabai ya. Oke dulur ya, kiranya sekian dari saya. Tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut para. Jadi kata-kata itu kata-kata